yaitu surah Al-Ikhlas. Yang dimana biasanya penyebutan dari nama surat yang ada di dalam Al-Quran itu diambil satu kata yang ada di dalamnya. Tetapi khusus untuk surat Al-Ikhlas ini, kita tidak menjumpai satu kata pun yang menggunakan kata Al-Ikhlas. Dua contoh saja kita kemukakan dari yang sudah kita ambil, surat An-Nas. Itu karena memang ayat yang ada itu selalu atau hampir selalu diakhiri dengan kata An-Nas. Kemudian Al-Falaq yang beberapa waktu lalu kita pelajari juga sama, bahwa kata Al-Falaq ada pada ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Maka untuk bisa mengkoneksikan pembahasan Al-Ikhlas, mungkin kita sambungkan dengan surah Al-Fatihah. Karena coba kita perhatikan surah Al-Fatihah itu tidak ada satu kata pun dari ayat yang pertama sampai akhir yang menyebutkan kata Fatihah. Tetapi apa yang kita dapati dari surat tersebut, yaitu secara makna filosofis yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas ataupun di dalam surah Al-Fatihah. Dikatakan surat Al-Fatihah walaupun tidak ada kata yang terkandung di dalamnya, karena surat itu adalah surat dengan urutan yang pertama dan sebagai surat pembuka, maka dikatakan Fatihah, yaitu diambil dari kata Fataha. Dikatakan Fatihah karena memang surat yang ada, yang dulu pernah kita pelajari, sebagai pembuka dari seluruh ajaran yang secara global Allah sebutkan di dalam surat tersebut. Secara rinci dan rigid memang Allah terangkan pada surat-surat berikutnya, yaitu dari mulai Al-Baqarah hingga An-Nas. Tetapi kandungan makna secara global yang kita dapati di dalam Al-Quran sudah terintisari ada di dalam Al-Fatihah. Sebagaimana juga dengan kata Al-Ikhlas yang kita pelajari pada malam hari ini sebagai urutan surat yang ke-112 juga demikian adanya. Bahwa yang kita dapati makna yang terkandung di dalamnya adalah tentang keikhlasan yang bersifat mutlak, yang bersifat absolut. Tidak ada keyakinan dan penghambaan yang kita miliki dan kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Karena memang surat Al-Ikhlas yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah ini adalah surat yang di dalamnya ada 4 ayat yang berbicara tentang sifatullah, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apakah yang kita dapati di dalam surat Al-Ikhlas itu, inilah yang akan kita pelajari. Namun sebelum mempelajari ayat demi ayat, yang jumlah surat Al-Ikhlas ini hanya 4, kita akan pelajari tentang sebabun nuzul, tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Surat ini turun karena ada sebab. Maka karena ada sebab, maka timbullah akibat. Maka di dalam Al-Quran turunnya surat ini karena ada kejadian. Apa kejadiannya? Disebutkan di dalam kitab Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Ali As-Sabuni. Dikatakan bahwa ruwiya anna ba'dal musyrikina ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa sebagian kaum musyrik, berarti enggak semuanya, datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mereka berkata, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Kata mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifati tentang Tuhanmu kepada kami. Amin zahabin huwa, apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas? Amin fiddatin, atau terbuat dari perak? Amin zabarjutin au min yaqutin, atau Tuhanmu itu terbuat dari intan permata, ya, zabarjud, ya, intan mutiara itu yang kemudian dikatakan oleh sebagian orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
fanazzalat qul huwallahu ahad. Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan diturunkannya surat Al-Ikhlas. Jadi surat ini sebagai jawaban dari ekspektasi liar yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir pada waktu itu. Mereka menerka-nerka dengan logika yang mereka miliki, dikirain sama dengan Tuhan yang mereka sembah, seperti Latta, Uzza, Manata, wal Hubal yang Allah sampaikan di dalam surah An-Najm setelah surah At-Tur juz yang ke-27. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu disamakan. Emang Tuhanmu itu samatah dengan Tuhan kami yang terbuat dari emas, apakah perak, ataupun intan permata, atau mungkin yang terbuat dari bahan-bahan yang biasa, entah itu dari kayu atau mungkin juga dari adonan roti. Macam-macam Pak pikiran yang mereka miliki. Maka jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung lewat wahyu. Jadi bukan berdasarkan dari hawa nafsu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan mereka. Turunlah surat ini. Baik. Apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala diawali dengan sebuah perintah untuk disampaikan. Qul huwallahu ahad. Jadi kata qul itu perintah Pak, Ibu. Perintah kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah untuk disampaikan apa pesan yang Allah telah sampaikan lewat malaikat Jibril. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik yang pernyataan mereka, pertanyaan mereka itu pertanyaan yang bernada ejekan, ngenyek Pak. Ngerti bahasa Inggrisnya ngenyek, bukan peyek, ngenyek. Nyek. Ngenyek itu menghina, nanya tapi ngejek. Kan biasa begitu kan ya. Ada pertanyaan yang memang tujuannya macam-macam. Ada pertanyaan memang betul-betul butuh jawaban, ada pertanyaan yang memang hanya sekedar pengen ngetes gitu. Ngetes sama orang yang ditanya, iki jane wonge pinter opo ora gitu. Itu pertanyaannya begitu. Narasinya juga beda. Terus kemudian ada pertanyaan yang menguatkan. Sebetulnya orang yang nanya itu tahu, tapi ingin coba dikonfir kepada orang yang ditanya. Seperti malaikat Jibril yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertanya 3 hal tentang Islam, iman, dan ihsan. Itu kan sebetulnya malaikat Jibril tahu. Dari mana tahunya? Sampai kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu definisi ihsan, maka malaikat Jibril hanya mengatakan sodakta, kamu benar. Bagaimana ada orang belum tahu kok terus mengatakan benar? Ini kan berarti sebetulnya yang bertanya sebetulnya sudah tahu. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pertanyaan yang bernada ejekan. Maka kuatkan apa yang perlu kau sampaikan dengan narasi yang langsung datang dari diriku. Apa itu? Inna rabbi alladzi a'buduhu. Ini tafsir yang kemudian kita dapati pada ayat yang pertama. Sesungguhnya Tuhanku yang kamu minta untuk dijelaskan sifatnya. Kamu harus tahu bahwa Tuhanku yang aku sembah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana juga aku berdoa kepadanya adalah wahidun ahad. Jadi ada 2 kata Pak, ada wahidun ahad. Wahid itu ya satu, ahad itu ya satu. Nanti kita akan bahas kata makna ahad. La syarika lahu wala syabiha lahu wala nadhira lahu fi dzatihi. Allah yang aku sembah, yang dimana aku minta pertolongan kepadanya, tidak ada sekutu. Yang dimana juga tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi sifat secara umum dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwa Tuhanku yang aku sembah itu adalah Tuhan yang tidak ada tandingannya. Tuhan yang tidak ada perumpamaannya. Jadi kalau kamu tadi nanya dengan perumpamaan apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas, perak, intan, permata, maka aku tegaskan di sini la syabiha lahu. Tidak ada yang serupa dengan apa yang kau serupakan. Tidak ada rupa yang bisa kau rupakan.
keterkaitan dengan Tuhan yang ingin kau ketahui tentang sifat-sifatnya. Pertama yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhanku yang aku sembah itu adalah wahidun la syarikalahu. Tuhan yang esa yang tidak ada sekutu baginya. Itu yang perlu kamu tahu. Jadi tidak ada persekutuan di dalam ketuhanannya, bahwa ketuhanannya bersifat absolut. Absolut itu berarti mutlak, kekuasaan itu hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tidak ada tandingannya, tidak ada yang serupa, la fi dzatihi wa la fi sifatihi. Baik yang berkaitan dengan zatnya Allah dan juga dengan sifat-sifatnya, tidak ada yang serupa, tidak ada yang bisa nandingi. Wala fi af'alihi, dan juga di dalam pekerjaan. Kalau bahasa tauhid itu wala fi af'alihi, af'alnya Allah. Af'al itu seperti Allah mencipta, Allah menciptakan makhluknya, itu keterkaitan dengan af'alnya. Allah memberikan rizki, Allah menahan rizki kepada siapa yang dikehendaki, sebagaimana juga Allah memberikan rizki kepada yang dikehendakinya. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah yang kemudian meniadakan, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kemudian ada menjadi tidak ada, lalu menjadi ada kembali. Maka yang kemudian hal yang bersifat fana ada pada kita, itu hanya Allah yang melakukan. Apakah kemudian makhluk bisa melakukannya? Enggak ada yang bisa, Pak. Bagaimana Allah mencabut seluruh nyawa dari makhluk yang diciptakannya, apapun nama itu. Jadi bukan makhluk itu hanya manusia tok. Ya, manusia itu hanya bagian di antara makhluk-makhluk Allah yang diciptakan, tetapi menjadi makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tentang sifat Allah itu adalah tidak ada yang sekutu, artinya tidak ada yang menandingi. Allah tidak butuh kawan, Allah tidak butuh teman, Allah tidak butuh apapun dan siapapun dalam tiga hal, yaitu zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Jadi semua sendiri. Karena apa? Karena adalah Allah zat yang kuasa di atas hambanya. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani, bitaslis. Taslis itu berarti trinitas, di mana ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Dan itu yang kemudian dibantah di dalam Islam keterkaitan dengan apa yang mereka yakini. Maka keyakinan mereka dan keyakinan kita adalah dua hal dikotomi yang berbeda, yang tidak bisa dicampur aduk lalu kemudian bisa berjalan beriringan untuk kemudian bisa satu di antara keduanya bercampur. Ini seperti minyak dan air yang nggak akan ketemu. Soal bagaimana akidah perlu kita jaga, wajib hukumnya. Bagaimana soal menghargai pendapat dan akidah orang lain, penting. Tapi soal kita berdiri tegak atas keyakinan kita dari ajaran yang telah dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah keniscayaan agar hidup kita selamat dunia akhirat. Selamatnya kita di sini, Pak, di negeri dunia dan juga di negeri akhirat ditentukan dengan satu kata, i'tiqad, keyakinan. Jadi menurut orang adalah keyakinan. Nah, itu kan semua orang punya keyakinan. Meyakini dengan sesuatu yang diyakini pun juga ternyata bisa menenteramkan. Ketentraman yang dimiliki oleh seseorang yang berkeyakinan kepada bukan selain Allah adalah ketenangan yang bersifat semu. Nek bahasa Inggrisnya sauntara, Pak. Sedelok, sebentar saja. Ketenangan yang bagaimana, yang hakiki, yang sesungguhnya adalah ketenangan yang hati seseorang itu dicantolkan dengan keimanan kepada Allah. Itu baru ada ketenangan dan adem yang kemudian menyeruak dari dalam kolbu, lalu ditunjukkan dengan sikap yang kita miliki. Maka kenapa sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan plus penghargaan, Pak, kepada orang mukmin, ajaban li amril mukmin. Sungguh luar biasa perkara yang terjadi ada pada diri orang mukmin. Fa innal amra kullahu khairun. Perkara yang ada pada dirinya itu semuanya bagus.
Fa in asabatu sarra asyakara fakana khairan lahu. Orang mukmin kalau diberikan kemudahan, diberikan kekayaan, lalu dia bersyukur, bagus. Dan orang mukmin itu mesti begitu. Kalau ada orang yang dikasih kekayaan, diberi kemudahan hidup, kok nggak bersyukur, itu bukan mukmin. Karena Rasul membatasi kata dengan mukmin itu cirinya adalah ketika dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan berbagai macam hal yang dimudahkan dalam hidupnya, dan terus dia bersyukur dengan aplikasi apa yang bisa dia buktikan untuk menunjukkan syukurnya kepada Allah, itu mukmin. Terus yang kedua, ini kan kita hidup tidak dalam kondisi fine-fine aja Pak Nji. Hidup itu kan terus kayak roda puter, yo kadang di atas, kadang di bawah, kadang duit, kadang tidak punya duit. Nah ketika tidak punya duit, ketika kita kekurangan materi, fa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Ketika ditimpa kesulitan, ketika ditimpa berbagai macam persoalan silih berganti, seperti episode sinetron yang enggak berkesudahan, lalu dia sabar, itu bagus baginya. Artinya apa? Kalau ada orang mukmin kok ditimpa musibah tidak sabar, itu bukan mukmin namanya. Wong mukmin ki yo sabar, wong mukmin ki yo syukur. Maka ciri dari orang mukmin itu punya dua alat ganda, Pak. Ya syukur, ya sabar. S2 kan gitu. S2 itu bukan hanya orang yang bisa menyelesaikan setelah S1-nya, tapi S2 bagi kita itu adalah bisa mengemas kata syukur dan sabar dalam hidup kita. Itu penjabaran dari kata i'tiqad kita kepada Allah. Maka kita kaitkan dengan sini, ya, bahwa kita tidak percaya, wajib Pak, menafikan dari apa yang diimani oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah. Apa yang mereka sembah itu keyakinan mereka, tapi jangan dipaksakan keyakinan mereka untuk masuk ke dalam akidah kita. Maka di dalam surah Al-Kafirun Allah ajarkan kita, lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kalau kamu percaya terhadap Tuhan Tauhid, Tuhan yang memang berasal dari makhluk, ya silahkan percayai. Tapi aku mengimani terhadap apa yang sudah dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah harga mati. Kalau ada NKRI harga mati, maka Tauhid harga mati, Pak. Apa yang Allah sampaikan? Kenapa Tauhid harga mati? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan sering setiap Jumat khutbah, khatib kita menyampaikan itu. Jangan sekali-kali kalian mati. Ya memang jangan sekali-kali, itu memang ya mati hanya sekali gitu ya. Artinya jangan main-main gitu. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena perkara itulah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia, di alam barzah maupun di alam akhirat. Maka kita tidak meyakini tentang taslis. Taslis itu Trinitas, Pak, yang diyakini oleh orang-orang Nasoro. Atau seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik bita'addudil alihah, yaitu dengan Tuhan yang sifatnya banyak. Ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, ada Tuhan angin, ada Tuhan api, ada Tuhan air, ada banyak Tuhan. Jadi setiap barang itu mewakili daripada ketuhanannya masing-masing. Ada Tuhan nasi, ada Tuhan beras, ada Tuhan oye, ada Tuhan macam-macam. Yang kemudian mewakili daripada apa yang diyakini bahwa masing-masing benda yang mereka dapatkan itu ada Tuhan yang mewakili, ada Tuhan yang ngurusi. Itu perilaku orang-orang musyrik. Apa ciri orang musyrik itu? Punya banyak Tuhan. Ya, entah itu jumlah bilangannya 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian apa yang disampaikan di dalam kitab At-Tashil, wa'lam anna wasfallahi ta'ala bil wahid lahu thalathatu ma'an. Di dalam kitab Tashil dikatakan, Mbak, tadi yang pernah kita singgung, bahwa kata qul huwallahu ahad. Ahad itu memaknai atau memiliki 3 makna. Memiliki 3 makna. Yang pertama, wahidun la thaniya ma'ahu. Yang diartikan satu itu artinya bahwa tidak ada Allah itu jumlahnya 2. Jadi kalau sudah wahid, kan kalau dalam bahasa Arab jenengan pripun Pak? Riyen belajar Pak. Wahidun 1 isnaini 2 salasatun 3 arba'atun 4 kan gitu. Tetapi di dalam falsafah, filosofi yang keterkaitan dengan qul huwallahu ahad, maknanya tidak dibawa ke sana. Tidak dibawa dengan ta'addudul arqam bitartib, yaitu dengan menyebutkan bilangan secara berurutan.
Kalau ada satu pasti ada dua, Pak. Makna yang terkandung dari kata wahid itu bimakna la thaniya ma'ahu. Fahuwa nafyun lil adad. Bahwa kata wahid yang ada dalam konteks ayat yang pertama ini meniadakan kata urutan yang kedua. Itu makna yang pertama, Pak. Makna yang kedua, arti dari kata wahid yang artinya satu di dalam ayat yang pertama ini diartikan Allah satu-satunya Tuhan, sehingga la nadhira lahu wala syarika lahu. Tidak ada yang mampu menandingi dan juga tidak ada yang serupa dengan Allah, sehingga tidak ada yang bersekutu. Dan Allah tidak butuh sekutu. Sekutu itu kan syarik, Pak. Syarik itu artinya teman. Ya, syarikun itu diartikan sahib, teman yang kemudian menemani. Karena apa? Karena yang ditemani membutuhkan bantuan dari orang yang menemaninya. Allah tidak butuh itu, maka tidak butuh syarik. Syarik itu artinya sekutu. Maka Allah nggak butuh sekutu. Maka dalam artian wahid di sini ya betul-betul tunggal, esa. Maka makna yang kedua diartikan wahid itu adalah la nadhira wala syarika lahu. Tidak ada yang kemudian menandingi dan juga tidak ada sekutu bagi Allah. Sebagaimana kamu katakan fulanun wahidun fi asrihi, ya, wahidun atau fulanun wahidun fi asrihi, fulan itu satu-satunya orang yang ada, yang pernah hidup ada pada masanya. Seperti contoh siapa, Pak? Contoh tentang tokoh yang kemudian bisa kita angkat sampai kemudian kita mengatakan, misal Hamka misalnya, tokoh nasional, juga kebanggaan umat Islam. Kita katakan Prof. Hamka adalah satu-satunya orang yang memiliki integritas akidah yang bisa dijaga ada pada masanya. Sampai kemudian kita mengatakan Hamka wahidun fi asrihi. Berarti tidak ada orang yang selevel dengan beliau pada masanya. Jadi dibatasi pada kata fi asrihi. Itu untuk membawa makna keterkaitan dengan makna yang kedua, bahwa wahidun yang artinya satu itu diartikan tidak ada sekutu, tidak ada tandingannya. Maka makna yang terkandung di sini tidak ada tandingan bagi Allah selama-lamanya. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ketiga, makna wahid itulah yang qasimu wa la yataba'ad. Jadi makna yang ketiga ini, Pak, satu itu diartikan adalah sesuatu bilangan yang tidak bisa dibagi dan juga tidak bisa dipotong. Ngaten. Jadi kalimat satu itu kalau dipotong jadinya setengah, atau kemudian satu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi satu yang ada pada ayat yang pertama dari surah Al-Ikhlas itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibagi. Jadi zatnya Allah, sifatnya Allah, lalu kemudian af'alnya Allah adalah sesuatu yang bersifat satu yang tidak bisa dibagi oleh Allah untuk makhluknya. Ini makna pertama yang kita dapati. Lalu kemudian yang kedua, Allahus Samad. Jadi ayat pertama selesai kita bahas keterkaitan tafsir dari makna qul huwallahu ahad. Allahus Samad itu artinya Allah adalah tempat bergantung segala urusan makhluk. As-Samad, ya, As-Samad. Diartikan apa? Al-maqsudu fil hawaiji 'ala dawam yahtaju ilaihil khalqu. Jadi makna yang kedua ini adalah di mana makhluk itu butuh Allah, bukan Allah yang butuh makhluk. Jadi kalimat Allahus Samad itu adalah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sehingga dari ayat yang kedua ini adalah makna yang bisa kita gali untuk mengasah sifat yang harus dipertajam, yang disebut dengan sifat tawakal. Jadi dari ayat yang kedua ini, Bapak, Ibu, muncul sifat yang mestinya harus kita senantiasa sertakan dalam setiap langkah. Apa itu? Tawakal kita kepada Allah. Kenapa? Allah yang ngurus seluruh urusan makhluknya, sehingga tidak mungkin Allah tidak memperhatikan. Kita berusaha, kita mengikhtiarkan apa yang bisa kita lakukan, setelah itu baru kemudian kita menggantungkan hasil sepenuhnya kepada Allah.
Maka gambaran tawakal yang dimiliki oleh orang mukmin itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah seperti seekor burung yang terbang di waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, sementara sore hari saat kembali ke sarangnya membawa bahan makanan yang banyak dan perut dalam keadaan yang kenyang. Filosofinya itu, Pak. Maka kata Rasul, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum. Andai kata kamu betul-betul menjabarkan, mengamalkan sifat tawakalmu kepada Allah, berpasrah terhadap usaha yang kamu lakukan, la razaqakum, maka pasti Allah memberikan rezeki kepada kalian. Kama yurzaqut thair, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya burung yang diberi rezeki, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Di pagi hari dia pergi dalam keadaan perut yang kosong, sore harinya pergi ataupun pulang ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Berangkatnya, filosofinya kan perbandingannya jauh, Pak nggih. Burung itu kan kecil. Kita nggak usah bicara tentang burung Garuda, itu kan hikayat mbuh eneng mbuh ora, tapi sudah menjadi simbol negara. Tapi kita berbicara yang real, keumuman dari burung itu kan kecil-kecil. Taruhlah burung emprit bis, burung emprit, Pak. Napa Pak burung emprit? Burung pipit ya. Burung pipit kan ya temboloknya kecil, telihnya kecil, tentu perutnya juga kecil. Tapi apakah kemudian kita lihat ada kegalauan, ada kegelisahan yang dimiliki oleh seekor burung pipit ketika dia terbang di angkasa? Pernah nggak Pak jenengan delok lihat ke atas lalu kemudian burung pipit terbang itu sambil bawa ember? Kenapa? Karena tempat telihnya itu kecil, khawatirnya enggak cukup ketika di tengah perjalanan dia mencari rezeki, lalu kemudian temboloknya nggak cukup, maka kemudian dia butuh tempat lain, entah itu ember, entah itu plastik, entah itu apapun alatnya di luar apa yang Allah berikan. Tapi ternyata ya enggak. Apa yang Allah berikan itu yang dimanfaatkan. Apa yang Allah berikan kepada burung itu dimaksimalkan. Ya ternyata cukup, Pak. Anak-anaknya dari pagi sampai sore ya nunggu mboknya itu, nunggu ibunya. Begitu ibunya datang langsung diloloh, Pak. Langsung dikasih, nyoh, kenyang, tidur bareng. Besok golek maneh gitu. Itu burung, Pak. Menungso seperti kita, kalau kemudian tidak punya sifat tawakal kepada Allah, terlalu gerusah-gerusuh, panik dalam mencari rezeki Allah, lalu kemudian sampai meninggalkan kewajiban, berarti tidak ngimani kata as-somad yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Rezeki itu sudah ada takarannya dan gak akan mungkin diambil oleh orang lain. Wong takaran itu sudah Allah berikan kepada kita. Itu yang kemudian dikatakan oleh salah satu salafus saleh. Masalah ibadah, kata beliau, aku akan maksimalkan untuk mengerjakannya. Apa kata beliau? Karena aku tahu hanya aku yang bisa menjalankan ibadah itu dan gak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan saat ketika aku mencari rezeki, maka aku akan tenang mencarinya. Kenapa? Karena aku tahu bahwa rezeki itu tidak akan Allah tukar dengan orang lain. Sehingga dengan tawakal yang betul-betul sampai pada tempatnya, ia akan tetap menjalankan kewajibannya dengan maksimal. Wayai sholat, wayai adzan berkumandang kita dengar, ya datengin panggilan itu. Jangan terus golek, jangan terus cari duit, jangan terus cari rizki, khawatir nanti diambil orang. Nggak usah mikir sana. Habis kita turun dari masjid, kalau memang itu jatahnya sudah untuk kita, pasti akan diberikan oleh Allah. Filosofinya itu seperti percakapan antara Imam Malik dan Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, ya rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, kalau Allah sudah berkehendak, maka tak perlu mencari pun rezeki akan datang. Perspektif ini berbanding 180 derajat dengan muridnya. Punten guru, punten kata beliau, maaf kata beliau. Tapi kok saya kurang pas dengan pendapat guru, kata. Mohon maaf kata beliau. Tapi kalau kemudian kita tidak berusaha, bagaimana rezeki itu akan datang? Kata Imam Malik, kalau Allah takdirkan maka akan datang. Sudah, gitu. Akhirnya bisa. Gitu. Di tengah perjalanan Imam Asy-Syafi'i menjumpai ada orang sedang panen anggur.
panen anggur. Lalu kemudian ada dalam pikiran beliau, sebelum saya pulang, kalau saya bantu orang itu, lalu minta upah, tentu dikasih. Lalu kemudian beliau ngomong, Pak, bolehkah saya membantu? Oh tentu boleh, nanti imbalannya kamu tak kasih anggur, kata beliau. Oke, selesai panen anggur, maka kemudian Imam Syafi'i dikasih, pulang. Begitu nyampe rumah, ingat gurunya. Gitu. Ingat gurunya, Pak. Orang mungkin murid, lali karo gurunya. Keesokan harinya sambil belajar, sambil berangkat ke rumah gurunya Imam Malik sambil bawa anggur. Guru, ini ada oleh-oleh dari saya. Kemarin di tengah perjalanan saya membantu orang panen anggur. Apa kata Imam Malik? Lah tenan toh, kan gitu. Saya itu kemarin pengen anggur, saya nggak berusaha, anggur datang sendiri, gitu. Tapi kata Imam Syafi'i, loh kalau saya nggak berusaha, guru nggak makan anggur hari ini, gitu. Akhirnya dua-duanya bisa dibenarkan, tidak ada yang salah. Bahwa apapun yang kita usahakan, Allah juga akan melihat bahwa kemampuan kita untuk bisa menggapai apa yang diinginkan itu seraya dihasilkan dari apa yang kita usahakan. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa hasil itu tidak akan diingkari dari ikhtiar yang dilaksanakan. Baik, jadi kata as-samad itu diartikan apa, Pak? Diartikan bahwa makhluk butuh kepadanya. Ya, kalau di terjemahan Depak kan Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tetapi makna yang kita dapati dari ayat yang kedua ini adalah yahtaju ilaihil khalqu, bimakna Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan hambanya, mustaghnin 'anil alamin. Jadi kata as-samad itu makna yang kedua adalah Allah huwa mustaghnin 'anil alamin. Apa mustaghnin, Mbak? Ngerasa cukup, ra butuh dengan seluruh alam yang diciptakan oleh Allah sendiri. Ini yang kemudian kita dapati dari makna yang kedua. Al-Alusi, seorang pakar tafsir, beliau mengatakan kata as-samad itu juga diartikan as-sayyid alladzi laisa fawqahu ahadun. Jadi Syekh Al-Alusi, seorang pakar tafsir, makna yang beliau sampaikan keterkaitan dengan somad itu diartikan adalah as-sayyid. Sayyid itu artinya apa, Pak? Tuan, ya. Artinya gusti lah, pangeran, yang dimana tidak ada seorang pun di atas Allah. Maka ini disebut as-samad. Maka tidak ada apapun dan siapapun yang berkuasa di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat dari Allah adalah as-samad. Apa itu as-samad? La yujad syai'un fauqahu. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa di atas Allah. Artinya Allah lah yang berkuasa di atas yang berkuasa. Kalau ada raja yang berkuasa, maka raja itu di atasnya raja adalah Allah. Maka Allah itu raja di raja. Allah raja di raja itu berarti adalah malikul mulk, di raja di antara yang merasa dirinya raja. Tapi kalau Allah raja di atas raja, tidak ada raja di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaknai dari Al-Alusi keterkaitan dengan makna as-samad. Kemudian ayat yang ketiga, Bapak, Ibu, ayat yang ketiga berbunyi lam yalid walam yulad. Lam yalid diartikan apa, Pak? Tidak melahirkan. Jadi ini menggunakan fi'il aktif. Walam yulad itu menggunakan fi'il pasif yang artinya tidak dilahirkan. Artinya bahwa Allah itu tidak punya anak. Laisa lahu abnaun wa banat. Allah itu tidak punya anak laki, tidak punya anak perempuan. Karena Allah disifati dengan kesempurnaan. Artinya bahwa makhluk yang punya anak itu menggambarkan tentang kekurangannya. Siapa itu? Seluruh makhluk. Bukan hanya saja manusia, binatang, ya kita, ya jin, ya tumbuh-tumbuhan. Itu kan mereka punya anak. Sementara Allah untuk menunjukkan kesempurnaan yang ada pada dirinya, Allah itu tidak punya anak. Kenapa? Karena Allah tidak punya anak. Karena memang Allah tidak butuh terhadap segala sesuatu yang kaitannya dengan makhluknya. Terus yang kedua, dengan Allah tidak punya anak, munazzahun anin naqais, yaitu bersih dari segala kekurangan. Sebagaimana para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang menjawab terhadap orang yang menjadikan Allah itu memiliki anak seperti orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu mengatakan
Uzair ibnullah. Uzair itu putranya Allah. Orang Yahudi itu Pak bilang begitu. Uzair putranya Allah. Kemudian orang Nasara mengatakan Masih, ya, Isa itu putranya Allah. Atau orang-orang musyrik Arab yang mengatakan al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Semacam-macam, Pak. Jadi orang Yahudi ngomong begitu, orang Nasrani mengatakan begitu, orang musyrik Arab juga mengatakan begitu. Maka untuk menjawab apa yang mereka sampaikan, Allah terangkan di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah enggak melahirkan. Ya, kalau kata melahirkan kan berarti harus punya apa, Pak? Punya istri. Orang kalau sudah punya istri, maka akan ada kemungkinan perempuan itu hamil, punya anak. Lah Allah itu kan tidak punya istri. Lah kalau sudah tidak punya istri, ya nggak mungkin Allah punya anak. Untuk mengambil satu kesimpulan yang kemudian kita dapati bahwa lam yalid wa lam yulad adalah sebuah ketegasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lam yulad artinya tidak dilahirkan dari seorang bapak dan juga dari seorang ibu. Karena setiap yang dilahirkan itu sifatnya hadis, Pak. Ibu, setiap yang dilahirkan banyi mak procot itu katanya hadis. Apa itu hadis? Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ketika dilahirkan, prosesnya kan 9 bulan sebelumnya. Dia menjadi bayi, lalu kemudian anak-anak, dewasa, tua dan mati. Sementara Allah tidak kenal dengan fase itu. Maka keterkaitan dengan apa yang kemudian Allah sampaikan lam yalid wa lam yulad itu menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang tidak baharu, keterkaitan dengan yang disampaikan di sini. Wallahu ta'ala qadimun azaliyun, bahwa Allah adalah zat yang qadim, artinya zat yang lama, yang kemudian zat yang tidak berpermulaan dan juga tidak zat yang berkesudahan. Fala yasihhu an yakuna mauludan, dan tidak sah, artinya batil untuk kemudian dikatakan Allah itu dilahirkan. Wala an yakuna lahu walidun, sebagaimana juga enggak mungkin kita katakan bahwa Allah itu punya bapak. Ya, ayat ini menafikan tentang hal itu. Ya, ayat itu memberikan ketegasan tentang keterkaitan Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, dan tidak ada, lahu bagi Allah, kufuwan yang menandingi, ahadun seorang pun. Jadi kalimat yang kemudian kita dapati di akhir ayat yang keempat ini bahwa tidak ada yang seumpama dengan Allah. Allah mau diserupakan dengan makhluknya pun tidak ada yang bisa. Karena ketegasan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran apa, Pak? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah segala sesuatu, dan Allah adalah zat yang mendengar dan juga maha melihat. Ibnu Katsir mengatakan begini, Pak, huwa maliku kulli syai'in. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah adalah raja di atas segala sesuatu dan ia adalah yang menciptakannya. Fa kaifa yakunu lahu man khalaqahu nadhirun yusawihi. Maka logikanya, kalau Allah yang menciptakan makhluknya, bagaimana Allah menciptakan makhluk yang pada akhirnya makhluk itu akan menandinginya? Kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maka hal yang demikian langsung tertolak. Sehingga fa kaifa yakunu lahu min khalqihi nadhirun yusamihi au qaribun yudanihi. Atau kemudian yang dekat sampai pada akhirnya disandingkan dan dibandingkan antara Allah dengan makhluknya, maka perbandingan itu tidak akan mungkin dan juga tidak akan bisa sampai kepada derajat yang diinginkan oleh makhluknya. Kenapa? Karena Allah sudah membatasi dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ponisa, Pak. Ya? 6 menit lagi. Baik. Inilah kemudian yang kita dapati pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada yang menyerupai. Jadi kalimat kufuan itu diartikan nazir, syabih, tidak ada yang menandingi dan juga tidak ada yang serupa. Maka kalau kemudian ada orang yang mungkin belum tahu tentang Allah Subhanahu wa taala lalu menyerupakan Allah dengan makhluknya,
maka hal yang demikian tentu tidak benar. Maka kita yang sudah belajar, kita yang sudah mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, tentang keterkaitan dengan zatnya, keterkaitan dengan sifatnya, keterkaitan dengan af'alnya, maka kita tahu bahwa Allah tidak akan mungkin diserupakan dengan makhluknya. Seperti ketika kemudian kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya zat, maka zatnya Allah itu tidak akan mungkin sama dengan makhluknya. Kalau Allah kemudian Sami'un Basir, sebagai zat yang mendengar, maka biasanya mendengar itu punya telinga. Sebagaimana Basir punya penglihatan, berarti punya mata. Maka penglihatan dan mata yang kemudian ada pada kita tentu tidak akan bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keterkaitan dengan hal itu, bertanya tentang bagaimana Allah adalah sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak bisa diketahui. Bagaimana keberadaan hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan ranah kita, sehingga masyghul, sibuk untuk kemudian mencari informasi yang pernah disampaikan oleh para ulama. Kalau toh memang itu sangkaan kita ada, tapi ternyata kan juga nggak pernah ada. Kita mau belajar seumur hidup untuk mengetahui tentang zatnya Allah secara rigid, bagaimana bentuknya, maka tidak akan ada. Kenapa? Karena pengetahuan tentang itu laksana seperti adanya satir, adanya sesuatu yang menutupi dengan Allah, maka tak akan mungkin hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya makhluk bisa mengetahui tentang hakikat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita sibukkan dirinya adalah bagaimana meyakinkan seyakin-yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, untuk menjadikan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesembahan. Maka sebagai penutup dari materi kita pada kesempatan pada malam hari ini dikatakan ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha, bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi, adalah zat yang maha suci, adalah zat yang bersih dari segala kotoran ataupun dari kekurangan yang biasa nampak ada pada makhluk. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan yaqulullahu azza wa jalla kadzdzabani ibnu adam wa lam yakul lahu dzalik wa syattamani wa lam yakul lahu dzalika fa amma takdzibuhu iyaya. Sehingga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada ibnu Adam yang mendustakan terhadap diriku, maka katakan walam yakul lahu dzalik, bahwa tidak ada yang serupa dengan apa yang didustakannya, keterkaitan penyerupaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk mendustai ucapan dari ibnu Adam yang menyatakan bahwa Allah begini, Allah begini, Allah begini. Itu yang kemudian disampaikannya. Fa amma takdzibuhu iyaya faqulu la yu'idani kama bada'ani. Maka itu yang kemudian disampaikan oleh Allah di dalam hadis qudsinya, keterkaitan dengan apa yang mestinya kita tolak terhadap ucapan yang disampaikan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang mujassim yang kemudian merupakan Allah yang kemudian hampir serupa dengan makhluknya. Maka tentu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita bahwa surat ini adalah surat yang mengajarkan kita tentang hal-hal yang keterkaitan dengan sucinya Allah Subhanahu wa taala, dari sifat lemah, lalu kemudian sifat kerat, kurang, sebagaimana juga ayat ini menetapkan tentang wahdaniyatullah, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surat ini menafikan tentang jumlah bilangan, bahwa jumlah bilangan yang ada pada ketuhanan yang dinisbahkan kepada Allah yaitu hanya satu, yaitu qul huwallahu ahad. Dan kata ahad tadi sudah kita maknai dari 3 makna, bahwa kata satu bukan berarti ada bilangan 2, tapi bilangan 1 makna yang ada di situ adalah 1 yang tidak ada bilangan 2. Maka ada juga kalimat tafsir, kalimat ahad itu bimakna wahid, bimakna ahad. Maka qul huwallahu ahad itu tidak sama dengan wahid. Ahad itu apa Pak? 1. Wahid juga
satu. Tapi kemudian para ulama membedakan antara makna wahid dengan ahad. Kalau wahid akan ada bilangan yang datang setelahnya. Tapi kalau ahad adalah bilangan tunggal yang tidak akan ada bilangan yang jatuh setelahnya. Itu bedanya antara ahad dengan wahid. Walaupun maknanya sama, keterkaitan dengan dua kata yang muncul dan kemudian diartikan sama, tetapi memiliki perbedaan penempatan makna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ta'azakumullah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini keterkaitan dengan tafsir surah Al-Ikhlas, yaitu surat yang memiliki kandungan makna yang begitu amat agung, yaitu keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik zat, sifat maupun fi'li ataupun pekerjaannya, bahwa dari semua tiga hal yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala munazzahun min kulli nuqsan, bahwa Allah adalah zat yang bersih dari segala kekurangan yang ada pada makhluknya, tetapi itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan, dan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas untuk surat yang ke-111, yaitu surah Al-Masad. Ya, surah Al-Masad. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu kesempatan, monggo silakan baca dulu di rumah, sehingga nanti ketika kita sudah sampai majelis ini, Bapak Ibu sudah punya gambaran dengan apa yang akan kita bahas. Surat-surat pendek. Nanti kalau surat-surat pendeknya sudah selesai, baru kita ambil ayat-ayat pilihan yang ada di juz ke-30. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.